그래서 우리 선수들이 또 감독의 지시에 잘 따라와줬고 또 운동장에 들어간 선수들이 다 자기 실력을 마음껏 뽐낸 것 같습니다. Bikin heboh. Pelatih Vietnam mengaku menyesal karena mendukung Malaysia jadi tuan rumah ASEAN All-Star. Kim Sang-sik takut jika menang lawan Manchester United, Malaysia justru klaim ke media Eropa bahwa yang main adalah pemain dari Malaysia semua. Simak fakta lengkapnya. Erick Thohir tiba-tiba lontarkan tawaran, mengejutkan ke Patrick Kluivert yang bikin semua fans timnas heboh seketika. Ada rencana rahasia super serius demi bikin China dan Jepang gemetar. Apakah ini langkah gila terbesar PSSI sepanjang sejarah? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Sandy Walsh akhirnya tiba di tanah gurun dengan misi gila melawan Cristiano Ronaldo, duel panas 37 derajat yang akan mengguncang dunia sepak bola Asia. Siapkah bek tangguh timnas ini meredam serangan sang GOAT di laga neraka Liga Champions Asia Elite? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Calvin Verdonk akhirnya bongkar alasan mengejutkan. Kenapa ia ogah gabung Liga Inggris dan Portugal? Ternyata ada cerita pahit yang membuatnya trauma. Pemain berdarah Aceh ini punya impian gila yang bikin netizen heboh. Siap guncang Bundesliga Jerman dengan gaya main agresif nan berkelas, inilah misi terakhir sang gladiator timnas di Eropa. Simak pengakuan jujur dan penuh emosi Verdonk yang bisa bikin kamu ikutan nangis dan bangga sekaligus. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Bikin heboh. Pelatih Vietnam mengaku menyesal karena mendukung Malaysia jadi tuan rumah ASEAN All-Star. Kim Sang-sik takut jika menang lawan Manchester United, Malaysia justru klaim ke media Eropa bahwa yang main adalah pemain dari Malaysia semua. Simak fakta lengkapnya. Kabar terbaru datang dari ajang laga persahabatan ASEAN All-Star yang akan berhadapan dengan Manchester United pada tanggal 28 Mei 2025 mendatang. Tim gabungan terbaik dari Asia Tenggara kini sah dipimpin pelatihannya oleh pelatih Vietnam, yakni Kim Sang-sik. Penunjukan ini langsung menarik perhatian dari publik pecinta sepak bola Asia Tenggara, mengingat reputasi Kim sebagai pelatih yang tegas dan cerdas dalam menyusun strategi, serta memiliki visi permainan yang progresif. Kim sendiri menunjukkan antusiasme luar biasa dalam menghadapi laga ini. Meski statusnya hanya laga persahabatan atau hiburan, ia menganggap pertandingan melawan klub besar seperti Manchester United adalah momen yang luar biasa dan tidak bisa disia-siakan. Bagi Kim ini adalah kesempatan langka untuk menunjukkan kekuatan dan kualitas sepak Asia Tenggara ke hadapan penjuru dunia. Dia sangat serius dalam mempersiapkan tim dan akan bertekad untuk memberikan perlawanan yang terbaik yang bisa menguji kapasitas kualitas pemain Asia Tenggara melawan tim yang bertabur bintang dari Eropa. Lebih dari sekedar pertandingan, ini adalah panggung prestisius. Jika tim ASEAN All-Star bisa memetik kemenangan atau setidaknya bisa tampil memukau, maka nama Kim Sang-sik bisa melejit dan terkenal di dunia. Tak hanya itu, pemain yang tampil bisa saja dilirik oleh klub-klub di Eropa. Momen seperti ini ibarat etalase yang memperlihatkan kemampuan pemain dari Asia Tenggara dalam satu paket langsung di depan mata pencari bakat dunia. Kim sadar betul tanggung jawab yang dia emban itu bukan hanya tentang taktik, tetapi juga membawa kebanggaan untuk kawasan ASEAN. Oleh karena itu, dia akan memilih pemain-pemain yang tidak hanya memiliki kemampuan secara teknis saja, tetapi juga memiliki semangat juang yang tinggi dan kesiapan mental untuk menghadapi laga besar. Aku akan memberikan segalanya demi menunjukkan bahwa Asia Tenggara layak mendapatkan tempat di pentas dunia, ujar Kim dengan penuh keyakinan.
Awalnya Kim Sang-sik tidak mempermasalahkan penunjukan Malaysia sebagai tuan rumah laga ASEAN All-Star melawan Manchester United. Namun pandangannya berubah drastis setelah ia menerima berbagai informasi yang membuatnya berpikir ulang. Ia mendengar banyak kritik-kritik terhadap Malaysia yang sering mengklaim hal-hal yang bukan milik mereka, mulai dari budaya, produk, bahkan sampai pemain luar negeri yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan timnas Malaysia. Sebagai sosok yang terkenal menjunjung tinggi sportivitas dan kejujuran, Kim merasa hal itu mengganggu esensi kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Ia mulai merasa kurang nyaman dengan keputusan awal dan menilai bahwa sebagai tuan rumah seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang bersih dan menjunjung tinggi sportivitas. Dalam hal ini, Kim justru melihat Indonesia sebagai pilihan yang lebih tepat. Menurutnya, Indonesia lebih memiliki semangat nasionalisme yang tinggi, serta memiliki fans base yang lebih besar dan atmosfer sepak bola yang lebih bergairah. Ia pun menyampaikan secara terbuka jika diberikan kesempatan untuk memilih ulang, maka dia akan memilih Indonesia sebagai tuan rumah. Menurut saya, sepak bola itu tentang kejujuran, bukan tentang sesuatu yang mengklaim hak sepihak seperti Malaysia. Salah satu momen bahwa Malaysia tidak menjunjung kejujuran saat itu ada e-show Speed yang diberikan batik dari orang Malaysia, dan mereka mengklaim bahwa batik itu adalah warisan budaya negara mereka. Dan saat itu banyak warganet Indonesia yang komentar. Sehingga e-show Speed mencari informasi dan menunjukkan bahwa batik adalah warisan budaya Indonesia, terkhusus Jawa. Banyak warganet yang berpendapat bahwa Malaysia selalu bohong dengan mengklaim sesuatu yang bukan warisan budaya. Kejadian ini menjadi pemantik elit AFF untuk membahas dan menjadi diskusi terbuka besar, terutama sebelum laga ASEAN All-Star lawan Manchester United. Akhirnya setelah melalui proses panjang diskusi dan rapat timnas Thailand dan Malaysia, sama-sama setuju bahwa menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah. Selain itu, Indonesia mempunyai sejarah yang panjang. Selain itu, Indonesia dinilai mampu untuk jadi tuan rumah yang proper. Lalu, setujukah kalian apabila pertandingan tersebut Indonesia menjadi tuan rumahnya? Jika kalian setuju, maka tulis setuju di kolom komentar dan klik tombol like-nya, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kabar seputar timnas Indonesia. Erick Thohir tiba-tiba lontarkan tawaran, mengejutkan ke Patrick Kluivert yang bikin semua fans timnas heboh seketika. Ada rencana rahasia super serius demi bikin China dan Jepang gemetar. Apakah ini langkah gila terbesar PSSI sepanjang sejarah? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Dalam sebuah gebrakan luar biasa yang bikin jantung para pecinta sepak bola nasional berdegup kencang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menunjukkan ambisinya yang membara untuk membawa timnas Indonesia terbang tinggi ke langit dunia. Kali ini, dukungan spektakuler diberikan kepada pelatih kepala anyar Patrick Kluivert, legenda lapangan hijau asal Belanda, jelang 2 pertarungan hidup dan mati melawan China dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan super panas ini akan digelar pada 5 Juni 2025 melawan China di jantung ibu kota, Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dijamin akan bergemuruh tiada henti, dan dilanjutkan dengan duel ekstrim melawan raksasa Asia, Jepang, 5 hari kemudian di kandang lawan. Tapi tunggu dulu, drama besar belum berakhir di situ. Erick Thohir, layaknya seorang jenderal perang, melemparkan tawaran strategis penuh kejutan kepada tim pelatih. Izinkan skuad Garuda berkumpul lebih awal demi mempersiapkan diri secara total, brutal, dan maksimal. Ia bahkan dengan penuh semangat menjelaskan bahwa sebagian besar pemain yang merumput di Eropa akan menyelesaikan musim mereka di pertengahan Mei, memberikan peluang emas untuk menggelar pemusatan latihan super intensif sebelum pertarungan berdarah-darah itu tiba. Bukan sekadar kumpul dan latihan,
Ini soal persiapan menyeluruh yang akan kami rancang dengan presisi militer dan strategi mutakhir, kata Eric dengan aura keseriusan membara. Ia menyiratkan bahwa taktik dan strategi akan dipoles sehalus sutra, namun sekuat baja, demi mengukir sejarah baru untuk Indonesia. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup dengan 9 poin. Hanya terpaut 4 angka dari Australia yang berada di posisi kedua, zona aman untuk otomatis melaju ke babak berikutnya. Artinya, 2 laga ke depan adalah duel penentuan nasib. Peluang emas yang tak boleh disia-siakan 1 detik pun. Jika gagal menembus 2 besar, skuad Garuda setidaknya harus mati-matian mempertahankan posisi 4 besar untuk tetap bertahan di jalur menuju Piala Dunia. Inilah pertarungan pamungkas, medan laga maha penting yang bisa mengubah arah sejarah sepak bola Indonesia selamanya. Berikan komentar kalian. Sandy Walsh akhirnya tiba di tanah gurun dengan misi gila melawan Cristiano Ronaldo, duel panas 37 derajat yang akan mengguncang dunia sepak bola Asia. Siapkah bek tangguh timnas ini meredam serangan sang GOAT di laga neraka Liga Champions Asia Elite? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Bersiaplah untuk menyaksikan sebuah momen luar biasa yang bakal membakar semangat seluruh pecinta sepak bola tanah air. Sandy Walsh, bek tangguh timnas Indonesia berdarah Indonesia-Belgia, resmi mendarat di Jeddah, Arab Saudi, dan membawa serta harapan jutaan pasang mata merah putih dalam pertarungan epik melawan tim bertabur bintang Al Nassr, klub yang diperkuat langsung oleh sang mega legenda Cristiano Ronaldo. Sandy mengabarkan kehadirannya lewat Instagram Story yang bikin netizen geger, menunjukkan suhu panas ekstrem 37 derajat Celcius di Jeddah. Sebuah pertanda bahwa dia datang bukan untuk liburan, tapi untuk berperang di medan laga yang panas secara harfiah dan metaforis. Di bawah langit gurun yang membara, dia siap mengukir sejarah gila sebagai pemain timnas Indonesia yang berduel langsung dengan salah satu dewa sepak bola dunia. Laga kolosal ini akan tersaji pada Jumat, 26 April 2025, dalam babak perempat final Liga Champions Asia Elite, turnamen elit paling panas di benua biru Asia. Di satu sisi ada Al Nassr dengan barisan nama-nama top dunia seperti Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Marcelo Brozovic, dan Aymeric Laporte. Di sisi lain berdiri tegak Sandy Walsh bersama Yokohama F. Marinos membawa bendera Indonesia dengan kepala tegak dan dada membusung. Kalau Sandy diturunkan, ia akan mencatat namanya sebagai pemain ketiga timnas Indonesia dalam sejarah yang berhadapan langsung dengan Cristiano Ronaldo, menyusul jejak Jordi Amat dan Emil Audero. Tapi kali ini terasa berbeda. Ini adalah panggung utama di level tertinggi Asia, di tengah sorotan global. Turnamen ini digelar dalam format home tournament. Semua laga dari perempat final hingga final akan berlangsung di Jeddah, menjadikan setiap detik pertandingan sebagai pertaruhan total. Pemenang laga Marinos versus Al Nassr akan langsung melangkah ke semifinal menghadapi pemenang duel Kawasaki Frontale versus Al Sadd, yang artinya tidak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Pertandingan ini lebih dari sekadar adu strategi. Ini adalah simbol perjuangan, lambang kebanggaan, dan momen pembuktian bahwa pemain Indonesia punya tempat di panggung internasional. Dengan temperatur tinggi dan tensi yang membara, semua mata akan tertuju pada Sandy Walsh. Akankah dia mampu menahan badai serangan Ronaldo dan membawa Marinos selangkah lebih dekat ke kejayaan Asia? Berikan komentar kalian. Calvin Verdonk akhirnya bongkar alasan mengejutkan. Kenapa ia ogah gabung Liga Inggris dan Portugal? Ternyata ada cerita pahit yang membuatnya trauma. Pemain berdarah Aceh ini punya impian gila yang bikin netizen heboh. Siap guncang Bundesliga Jerman dengan gaya main agresif nan berkelas? Inilah misi terakhir sang gladiator timnas di Eropa.
Simak pengakuan jujur dan penuh emosi Verdonk yang bisa bikin kamu ikutan nangis dan bangga sekaligus. Sebuah pengakuan belak-belakan yang menggemparkan dunia sepak bola Indonesia akhirnya terungkap. Calvin Verdonk, bek tangguh berdarah Aceh yang kini menjadi andalan timnas Indonesia, menyampaikan rencananya yang mengguncang jagat maya. Ia tengah mempertimbangkan petualangan karier selanjutnya ke luar negeri, dan kali ini ia sangat berhati-hati dalam memilih tujuan, karena ia tak ingin mengulang mimpi buruk di masa lalu. Sejak 2021, Verdonk tampil stabil dan penuh performa bersama NEC Nijmegen, klub yang berhasil menyelamatkannya dari masa-masa suram ketika ia sempat terjebak dalam babak kelam di Liga Portugal bersama Famalicão. Saat itu, musim 2020-2021 jadi titik berat dalam kariernya, dengan hanya 13 penampilan dan suasana yang membuatnya merasa seperti orang asing di planet lain. Saya merasa seperti hilang arah di sana. Bahasa, kultur, bahkan suasana tim, semuanya membuat saya seperti tak punya tempat. Saya rindu rumah, rindu kenyamanan, ujar Verdonk dengan nada penuh emosional. Faktor pandemi dan keterbatasan komunikasi menambah tekanan mental luar biasa, membuatnya tak tahan, dan akhirnya kembali ke Belanda lewat jalur peminjaman. NEC pun melihat potensi luar biasa itu dan menebusnya secara permanen di musim berikutnya. Kini, di usia 27 tahun, yang dalam istilah sepak bola dianggap masa-masa krusial menuju puncak atau tenggelam, Calvin tak mau sembarang memilih. 5 liga top Eropa memang menggoda, tapi Verdonk langsung menutup pintu rapat-rapat untuk Liga Inggris dan Portugal. Alasannya, Liga Inggris dinilainya terlalu brutal, cepat, dan penuh duel fisik bak pertarungan gladiator. Saya rasa saya tidak bisa bertahan di Premier League, terlalu cepat dan terlalu intens, katanya jujur. Alih-alih terjun ke arena barbar itu, Bundesliga Jerman menjadi targetnya. Sebuah liga dengan keseimbangan antara teknik, taktik, dan intensitas yang cocok dengan gaya bermainnya. Ia juga sedikit melirik La Liga Spanyol dan Serie A Italia, meski belum terlalu familiar dengan dinamika di sana. Verdonk juga mengungkap sisi manusiawi seorang pesepak bola, bahwa kenyamanan dan suasana hati di luar lapangan adalah kunci utama untuk bisa tampil maksimal di atas lapangan. Karena itu, ia kini lebih selektif, lebih matang, dan lebih berhati-hati. Ia bukan lagi bocah 20-an yang asal terbang kemanapun ada tawaran. Ia sekarang seorang petarung cerdas, yang tahu bahwa kebahagiaan pribadi adalah senjata utama untuk bersinar. Jadi siap-siap, karena Calvin Verdonk bukan hanya ingin bermain di luar negeri, ia ingin mengguncang Bundesliga dengan gaya khasnya dan membawa nama Indonesia semakin menggema di benua biru. Ini bukan sekadar transfer, ini adalah misi pribadi. Last dance-nya sang bek tangguh sebelum mewariskan jejak emas untuk Garuda. Tepat tadi malam, FIFA putuskan larang Korea Utara untuk tampil di Piala Dunia U17 tahun 2025, walaupun sudah memenuhi kriteria. Hal tersebut disebabkan karena Korea Utara terciduk menurunkan pemain U23 di ajang Piala Asia U17 tahun 2025. Simak fakta lengkapnya hanya di sini, agar tidak gagal paham. Baru-baru ini sosok hacker misterius yang bernama Bjorka kembali menjadi perbincangan hangat oleh pecinta sepak bola Indonesia. Kali ini dia mengklaim bahwa telah berhasil mengakses dan membongkar data asli dari pemain U17 Korea Utara. Melalui unggahan terbarunya, Bjorka membeberkan bahwa dokumen-dokumen yang dia temukan bahwa sebagian besar pemain yang tampil justru berada di atas batas usia yang ditentukan di Piala Asia U17 tahun 2025. Beberapa pemain bahkan sudah menginjak usia 23 tahun, padahal batas usia dalam turnamen ini adalah pemain di bawah umur 17 tahun.
Temuan tersebut mengejutkan pecinta sepak bola Asia, dan yang lebih mengejutkan lagi, bahwa kabar ini sudah sampai ke tangan AFC. Setelah melakukan penelusuran dan verifikasi awal, AFC tak akan tinggal diam dan akan mengambil tindakan tegas sebagai bentuk penegakan disiplin. Menurut kabar internal AFC, sedang memfinalisasi keputusan untuk memberikan sanksi larangan seumur pada negara-negara yang terbukti memalsukan usia di turnamen kelompok umur. Aturan ini akan mulai berlaku atau diterapkan pada berikutnya sebagai bentuk komitmen untuk menjaga kejujuran dan sportivitas, karena bagaimanapun satu kebohongan bisa menghancurkan kepercayaan seluruh pihak, apalagi di dalam kompetisi. Tak hanya itu, skandal pemalsuan usia yang dilakukan timnas U17 Korea Utara rupanya berbuntut panjang dan menuai reaksi keras dari semua pihak, termasuk FIFA. Meski Korea Utara telah lolos ke semifinal turnamen tingkat Asia, prestasi tersebut kini tidak akan berarti. FIFA sebagai otoritas tertinggi dalam sepak bola dunia mengambil keputusan tegas, yakni FIFA melarang Korea Utara untuk mengikuti turnamen Piala Dunia U17 tahun 2025 di Qatar. Keputusan ini diambil setelah muncul bukti-bukti kuat bahwa kemenangan tim tersebut diperoleh dengan cara yang tidak sah, yakni memainkan pemain yang tidak sesuai dengan batasan umur yang telah ditentukan. Kasus ini dianggap sebagai pelanggaran yang serius terhadap aturan yang tersedia di turnamen Piala Asia U17. Hal ini seharusnya menjadi turnamen yang digunakan untuk pengembangan pemain-pemain usia muda secara jujur dan sportif. Meski sudah mencapai babak semifinal, namun semua pencapaian yang diperoleh Korea Utara menjadi sia-sia belaka. Langkah ini juga menjadi sinyal untuk FIFA. Selain itu, FIFA akan selalu tegas dan tidak mentolerir segala bentuk kecurangan dan akan mencederai masa depan pemain-pemain muda ini. Menang itu penting, tapi kalau didapatkan dengan cara curang, maka itu bukan kemenangan, akan tetapi itu kecurangan tegas, salah satu komite kedisiplinan FIFA. Kasus manipulasi usia yang melibatkan timnas U17 Korea Utara ini ternyata membawa dampak buruk bagi sang pelaku, tetapi juga mencoreng AFC. Skandal ini menjadi pukulan berat terhadap kredibilitas AFC sebagai penyelenggara turnamen resmi, terutama karena dugaan kecurangan ini di bawah pengawasan AFC. Banyak pihak yang menilai kejadian ini merupakan keteledoran dalam sistem pemeriksaan usia pemain yang seharusnya lebih ketat dan tidak bisa disalahgunakan. Dampaknya pun mulai terasa di luar lapangan. Beberapa negara peserta dan media-medianya menyampaikan kekecewaannya secara terbuka. Kepercayaan mulai runtuh, apalagi dalam hal hak siar dan investor yang memberikan modal kepada AFC. Bahkan ada investor yang mengancam kepada AFC tidak akan mendanai lagi atau putus kontra apabila tidak memberikan hukuman atau memblacklist Korea Utara. Reaksi ini menunjukkan bahwa kasus ini menciptakan ketidakpercayaan di kalangan pecinta sepak bola Asia terhadap keadilan dan kejujuran dalam sebuah kompetisi yang dijalankan oleh AFC. Berikan komentar kalian dengan adanya masalah ini. Dan jangan lupa klik tombol like pada video ini. Bikin geger, PSSI resmi tolak kirim pemain bintang timnas Indonesia untuk lawan Manchester United di ASEAN All Stars. Duel akbar di depan mata malah ditinggal, skuad Garuda pilih. Fokus total demi tiket ke Piala Dunia. Laga fantastis melawan MU dilewatkan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan mengejutkan ini? Simak fakta lengkapnya hanya di sini. Dalam sebuah keputusan yang mengguncang jagat sepak bola Asia Tenggara, PSSI secara resmi menyatakan bahwa mereka tidak akan mengirimkan pemain-pemain kunci timnas Indonesia untuk memperkuat tim ASEAN All Stars dalam pertandingan spektakuler melawan raksasa Liga Inggris, Manchester United, yang akan digelar di Stadion Megah, Bukit Jalil, Kuala Lumpur, pada 28 Mei
2025. Sementara negara-negara tetangga dengan semangat membara telah lebih dulu merilis daftar jagoannya untuk menghadapi setan merah, Indonesia justru memilih jalan berbeda. Tidak satu pun pemain inti timnas akan tampil dalam laga eksibisi yang sudah dinanti-nanti jutaan pasang mata. Alasannya, jadwal laga timnas Indonesia yang super padat dan benar-benar genting. Ya, skuad Garuda bakal menghadapi 2 pertandingan penentuan hidup mati di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menghadapi 2 kekuatan besar, Tiongkok pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni. Pertandingan ini bukan sekadar laga biasa, melainkan pertaruhan terakhir menuju panggung paling prestisius dalam dunia sepak bola, Piala Dunia. Berbeda dengan negara-negara ASEAN lain yang hanya berlaga 1 kali di babak kualifikasi Piala Asia 2027, timnas Indonesia harus tampil 2 kali dalam kurun waktu 5 hari, dan dua-duanya lawan berat. Tidak heran jika PSSI menegaskan bahwa mereka akan menyimpan tenaga dan strategi terbaik demi meraih mimpi besar tampil di pentas dunia. Terkonfirmasi, tidak ada pemain kunci Indonesia yang akan memperkuat ASEAN All Stars untuk menghadapi Manchester United, tulis Southeast Asia Goal dalam laporan yang langsung viral. Mereka menyebutkan bahwa bentrokan jadwal yang tak bisa ditawar menjadi alasan utama absennya bintang-bintang Garuda. Hingga kini, belum ada kejelasan siapa yang akan dikirim PSSI untuk sekadar menjadi simbol kehadiran Indonesia dalam laga tersebut. Namun, sejumlah nama mulai mencuat ke permukaan. 2 sosok yang diprediksi bakal mewakili Indonesia adalah Asnawi Mangkualam, sang bek tangguh, dan Muhammad Ferrari, pemain muda penuh potensi. Asnawi yang sebelumnya tidak dipanggil dalam laga kontra Australia dan Bahrain, kini berpeluang tampil kembali dan bahkan bisa saja bentrok langsung dengan wonderkid Manchester United, Alejandro Garnacho, dalam duel adu gengsi yang tetap panas meski bernuansa persahabatan. Sementara Ferrari, yang hanya menjadi pelapis dalam laga sebelumnya, bisa jadi akan diberi panggung penuh untuk unjuk gigi. PSSI kini menaruh seluruh harapan bangsa pada bulan Juni 2025, bulan yang akan menentukan arah sejarah sepak bola Indonesia. Demi mewujudkan mimpi besar lolos ke Piala Dunia, mereka rela melepas gemerlap sorotan internasional saat setan merah datang ke Asia. Sebuah langkah berani, penuh risiko, namun menyimpan potensi emas yang luar biasa. Berikan komentar kalian. Gempar, Thailand tiba-tiba dicoret sebagai tuan rumah Piala AFF U23. 2025 Indonesia langsung naik tahta dan resmi. Jadi tuan rumah baru, turnamen diubah ke Juli, bikin jadwal liga. 1 kocar-kacir, inilah kesempatan emas debut sang legenda Gerald van den Burg. Apa saja rahasia di balik pergantian lokasi mendadak ini? Simak semua penjelasannya hingga selesai. Dalam sebuah kejutan yang menggetarkan jagat sepak bola Asia Tenggara, Thailand resmi dicoret sebagai tuan rumah Piala AFF U23 2025. Ya, kamu tidak salah dengar. Status tuan rumah yang sebelumnya dipegang Thailand langsung dilucuti, dan kini bendera merah putih berkibar gagah sebagai pengganti. Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah baru untuk turnamen paling bergengsi di level U23 se-ASEAN ini. Kabar sensasional ini pertama kali diumumkan lewat akun Instagram ASEAN Football dan seketika menyulut antusiasme luar biasa dari para pencinta sepak bola tanah air. Turnamen yang semula dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2025 pun ikut bergeser. AFF mengambil keputusan kilat, Piala AFF U23 2025 bakal digelar lebih awal,
yakni pada 15 hingga 31 Juli 2025. Langkah dramatis ini tentu membawa konsekuensi besar. Agustus sebelumnya dianggap bermasalah karena bentrok dengan kick-off kompetisi domestik di banyak negara ASEAN, termasuk Liga 1 Indonesia yang akan mengawali musim 2025-2026. Akhirnya, demi menghindari kekacauan jadwal dan menjaga kualitas turnamen, AFF memindahkan semuanya dari negara sampai tanggal. Meski PSSI belum mengeluarkan pernyataan resmi ataupun mengumumkan kota mana yang akan menjadi panggung megah turnamen ini, antusiasme publik sudah meledak-ledak. Apalagi Gerald van den Burg, sang legenda Belanda yang kini menakodai timnas U23 Indonesia, diyakini akan melakoni debut resminya sebagai pelatih kepala di ajang ini. Turnamen ini bisa jadi menjadi panggung awal kesaktian sang juru taktik dalam membentuk Garuda Muda menjadi pasukan tempur yang siap menantang Asia. Tak hanya itu, tahun